Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Untuk pertemuan kali ini sengaja di sini saya review tentang LKS online ya. Yang pertama di sini LKS online fungsi linear. Nah, di sini kemarin mulai dari nomor 1 ya. Diketahui Fx sama dengan 4x min 3 jika daerah asal F adalah domain F sama dengan X sedemikian hingga min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 dengan X elemen bilangan real. Daerah hasilnya adalah, nah ini perhatikan, dari domainnya ini diketahui bahwa nilai terkecilnya di sini minus 2 dan di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, berarti minus 2 tidak ikut. Nah, kemudian untuk 3 di sini ada batasannya ya, di sini ada sama dengannya, maka 3 akan ikut juga masuk di daerah asal. Langkahnya, penyelesaiannya di sini yang pertama ya, menentukan daerah hasilnya ya dengan menggunakan titik-titik koordinat. Jadi kita tentukan daerah asalnya di sini dari minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu baru kita substitusi masuk ke dalam fungsi linear. Yang pertama minus 1, berarti F minus 1 sama dengan 4 kali minus 1 dikurangi 3. Hasilnya nanti sama dengan minus 7. Berikutnya juga sama, sampai didapatkan nanti dengan daerah asal sama dengan 3. Jadi F3 sama dengan 4 kali 3 dikurangi 3, maka nanti hasilnya sama dengan 9. Nah, dari sini nanti akan didapatkan bahwa daerah hasilnya akan diperoleh jawaban yang B. Nah, ini untuk yang nomor 1. Berikutnya nomor 2. Diketahui Fx sama dengan 2x plus 4. Jika daerah asal G adalah domain F-nya sama dengan domain G ya, maaf ya di sini, X sedemikian hingga minus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, diperhatikan di sini untuk domainnya di sini ada batas kirinya minus 1. Karena ada sama dengannya berarti minus 1 ikut ya. Kemudian untuk batas kanannya di sini 2. Nah, perhatikan karena tidak ada sama dengannya maka 2 tidak ikut ya. Sehingga nanti di sini kalau kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan Y-nya, nah maka ini kita buat seperti ini saja yang paling mudah ya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka nanti akan didapatkan minus 2. Sehingga kalau kita gambarkan di sini tanpa melihat domain, ya, maka nanti akan didapatkan perpotongan dengan sumbu X-nya itu minus 2,0, berarti ini ya titik koordinatnya. Kemudian pada sumbu Y 0,4. Nah, kita tarik di sini garisnya, garis lurus. Ini kalau tidak ditentukan domain fungsinya, maka grafiknya akan didapatkan seperti ini. Nah, sekarang karena kita memerlukan di sini ada domain fungsinya, maka grafiknya akan berubah. Nah, yang didapatkan nanti ada batasan. Batasan terkecilnya minus 1, batasan terbesarnya 2. Ingat, 2 di sini selangnya terbuka karena pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Kemudian untuk batas kirinya karena ada sama dengannya, maka selangnya tertutup. Sehingga grafik yang dibatasi domainnya nanti bentuknya akan seperti ini. Dari sini nanti akan didapatkan bahwa jawaban yang benar adalah yang D. Oke, selanjutnya di sini saya lanjutkan yang nomor 3 ya. Jadi fungsi linear berikut yang memotong sumbu X ya. Nah, sekarang perhatikan di sini untuk grafik A nanti akan terbentuk seperti ini. Langkahnya sama persis dengan yang nomor 2 tadi ya. Jadi tentukan dulu titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya digambar grafiknya yang tanpa domain. Setelah itu baru ditentukan yang menggunakan domain. Karena yang diminta di sini domainnya X kurang dari sama dengan 1. Untuk grafik yang kedua juga sama ya. Maka gambarnya nanti seperti ini. Dan kebetulan untuk yang nomor 3 di sini jawabannya ada 2, yaitu grafik yang C dan E. Jadi nanti tinggal dilihat saja karena di sini yang diminta yang memotong sumbu X ya. Yang memotong sumbu X berarti di sini yang memotong sumbu X di sini maaf ya bukan C tapi B dengan E ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah B dan E. Kemudian yang berikutnya nomor 4 ya sekarang. Nah, sekarang yang memotong sumbu Y. Nah, langkahnya sama seperti yang nomor 2 tadi, maka langsung saja biar tidak terlalu panjang, karena tinggal review saja.
Ini juga jawabannya ada 2, tinggal kita lihat saja di sini mana yang memotong sumbu Y. Nah, yang memotong sumbu Y di sini kelihatan yang A jelas tidak, B juga tidak. Ini C dengan yang E ya. Maka jawaban yang benar di sini adalah C dan E. Lanjut nomor 5. Nomor 5 di sini diketahui fungsi Gx sama dengan 3x min 6 dengan daerah asalnya x lebih besar dari sama dengan 1. Nah, maka nanti di sini ada 3 pilihan, 3 opsi ya. Jadi grafik Y sama dengan Gx memotong sumbu x di titik 2,0. Grafik Y sama dengan Gx memotong sumbu Y di titik 0,6 dan yang ketiga adalah daerah hasil G-nya adalah ini. Sekarang kita cek dengan menggambar grafik ya. Nah, grafiknya nanti seperti ini. Sekarang kalau yang pertama grafik Y sama dengan Gx memotong sumbu X di titik 2,0 benar, karena memang memotong di titik 2,0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan Gx memotong sumbu Y di titik 0,6, minus 6. Seharusnya kalau tidak ada domain fungsinya, memang pernyataan yang kedua ini benar. Tapi karena di sini ada domainnya, maka nanti jawaban yang B, pilihan yang kedua nanti jadinya salah, karena tidak pernah memotong sumbu Y. Kemudian daerah hasilnya. Nah, untuk menentukan daerah hasilnya, jika sudah ada grafiknya seperti ini lebih mudah. Karena daerah hasil berarti yang dipakai adalah sumbu Y. Nah, sekarang ini kita tarik ke kiri, berarti kan minus 3. Ya. Kemudian ini sampai jauh tak terhingga ke atasnya, positif tak terhingga. Sehingga nanti akan didapatkan Y-nya lebih besar dari sama dengan minus 3. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah yang D, yaitu 1 dan 3. Oke, berikutnya nomor 6. Nah, ini perhatikan grafik berikut. Nah, kalau misalnya sudah diketemukan grafiknya, maka untuk menentukan daerah asalnya kan lebih mudah. Nah, kalau daerah asal berarti tinggal tarik saja dengan sumbu X. Nah, sumbu X yang paling kiri di sini minus 6, selangnya terbuka. Sumbu X yang luas kanan di sini ya, selangnya tertutup, 9. Nah, itu tinggal kita lihat saja. Berarti batas kirinya minus 6, batas kanannya 9. Nah, ini yang ada minus 6 dengan 9-nya, di sini kan ada 3. Berarti tinggal ada 3 opsi ini yang kita tentukan. Nah, sekarang perhatikan. Minus 6 di sini karena selangnya terbuka, otomatis nanti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Kemudian 9 yang di kanan, di sini selangnya tertutup, maka harus ada sama dengannya. Berarti D tidak memenuhi. Ini E juga tidak memenuhi. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Langkahnya seperti ini. Kalau sudah ada gambarnya lebih mudah. Kemudian nomor 7 juga di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, di sini kalau tadi daerah asal, sekarang daerah hasil. Nah, perhatikan kalau daerah hasil maka nanti yang jadi acuan adalah sumbu Y. Nah, ini tinggal kita tarik ke kiri berarti 1 ya. Kemudian di sini sampai jauh minus tak terhingga. Sehingga nanti di sini Y kurang dari, karena selangnya terbuka ya, berarti tidak ada sama dengannya, berarti Y kurang dari 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, yang nomor 8 terakhir. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini pasti kalau gambar itu yang paling mudah, makanan empuk gitu ya. Nah, di sini yang ditentukan adalah domain fungsinya. Kalau domain fungsi berarti kan ini ada hubungannya dengan sumbu X ya. Nah, kita tentukan saja batas kirinya minus 3, batas kanannya 2. Kemudian minus 3 di sini selangnya terbuka, yang satunya tertutup. Kita cari saja dari sini daerah hasilnya yang minus 3 dengan 2. Nah, ini yang memenuhi hanya 1, berarti jawabannya hanya yang E saja. Nah, sebetulnya matematika tidak semuanya harus dihitung ya. Jadi bisa dilihat saja seperti ini ya. Jadi tidak harus menghitung semua. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, yang berikutnya di sini review untuk LKS online matematika pada fungsi kuadrat. Nah, di sini perhatikan, kemarin banyak yang tidak mengisi di sini nama, padahal ini bisa diketikkan nama, sudah saya siapkan. Kemudian untuk kelasnya juga sama. Nah, sebelum mengerjakan LKS, di sini silakan pelajari dulu materinya. Linknya kan sudah terbuka. Nah, ini seandainya saya klik seperti ini. Nah, ini materi sudah ada. Ya. Nah, ini bisa. Kemudian yang berikutnya ya di sini untuk bentuk umum persamaan kuadrat di sini ya petunjuknya setelah mengamati video di atas pilihlah mana yang merupakan sebuah fungsi kuadrat. Nah, ini tinggal drag saja. Jadi yang ada tanda merah silakan di drag ke warna biru ya. Ini apa tunjuknya ya ini. Perhatikan yang diminta di drag
drop biru ya, di sini adalah mana yang termasuk fungsi kuadrat dan mana yang merupakan bukan fungsi kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, seandainya di sini x kuadrat min x sama dengan 0, berarti ini kan termasuk fungsi kuadrat. Nah, silakan dimasukkan ke drag warna biru. Nah, ini bebas. Kalau kalian menaruh di bawah juga tidak akan masalah, karena memang di sini sudah disiapkan untuk 2 jawaban. Kemudian kita ambil semuanya yang di sini ya, yang fungsi kuadrat. Nah, sisanya berarti fungsi linear. Nah, kita taruh di tempatnya bukan fungsi kuadrat. Nah, ini yang pertama. Oke, lanjut ke review yang kedua ya. Nah, untuk yang kedua, di sini unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, petunjuknya buat garis untuk menghubungkan jawaban yang tepat untuk kelompok merah ke kelompok hijau. Sehingga nanti kalau kita klik pada merah atau warna hijau, maka akan muncul pensil. Nah, ini silakan kalian tarik garisnya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini titik potong grafik dengan sumbu X, maka yang memenuhi kita seret saja. Berarti nanti di sini dengan grafik fungsi ya ini ya akan memotong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya juga sama ya, maka langkahnya tinggal tarik garis saja. Nah, ini dengan yang warna hijau ya, di sini diusahakan jawabannya yang benar ya. Kemudian ini langsung kita tarik ke atas saja. Nah, ini langsung saya karena reviewnya ini saya berikan yang langsung jawaban benar ya. Ini untuk sumbu simetri, ini rumusnya. Kemudian titik balik, untuk titik balik di sini ya. Oke, tinggal satu lagi. Kalau di sini melalui puncak ya, kalau melalui puncak maka nanti akan didapatkan P, Q. Nah, ini untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga, sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, di sini kalian kan sudah membaca materinya ya. Nah, di sini cara mengerjakan pilihan jawaban yang benar dengan cara drop down pilihan jawaban di kotak warna biru. Contohnya misalnya di sini, jika nilai A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka. Nah, otomatis setelah kita pelajari materi, maka akan tahu bahwa nanti jawabannya adalah terbuka ke atas. Nah, kebalikannya, jika nilai A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Tinggal pilih saja, jadi nanti tinggal di drop down saja. Oke, lanjut menyimpulkan. Ayo menyimpulkan. Nah, nilai A pada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c menentukan nanti di sini adalah menentukan, nah pilihannya menentukan keterbukaan grafik, menentukan titik puncak grafik, menentukan titik potong sumbu x, menentukan titik potong sumbu y. Jadi karena tadi bisa dilihat di situ terbuka ke atas atau ke bawah, maka di sini kalian pilih saja menentukan keterbukaan grafik. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, di sini petunjuknya buatlah garis untuk menghubungkan antara grafik dan fungsi kuadrat. Nah, ini hampir sama dengan langkah yang kedua tadi ya. Nah, ini seandainya saya ambil saja, ini misalnya saya cocok dengan yang sini. Nah, silakan tarik garis. Jadi nanti tarik garis dari warna kuning ke warna merah. Jangan kuning ke kuning karena nanti tidak akan bisa terjadi garisnya ya. Oke, kemudian lanjut di sini ya. Ini langsung ditarik saja, misalnya ini juga. Nah, ini yang terakhir. Kemudian berikutnya menyimpulkan ya. Nah, di sini kalau tadi dilihat dari nilai A-nya, sekarang dilihat dari nilai B. Ya, dari nilai B-nya ini kan menentukan puncak dari parabola ya. Jadi nanti bisa dilihat nanti B itu puncaknya ada di positif atau di negatif. Ini bisa dilihat dari sini. Sehingga nanti di sini jawabannya adalah menentukan titik puncak grafik untuk nilai B-nya. Yang terakhir di sini, jika nilai C-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu Y di positif ya. Ini sesuai dengan materi. Kemudian kalau C-nya kurang dari 0 berarti memotong sumbu Y di negatif. Berikut untuk menyimpulkan. Nah, nilai C pada fungsi kuadrat ini ya nanti akan menentukan titik potong sumbu Y-nya, bukan sumbu X ya. Kalau sumbu X-nya nanti beda lagi ya. Yang terakhir. Nah, ini. Menentukan diskriminan. Nah, di sini. Untuk diskriminan lebih besar dari 0, maka nanti di sini akan memotong
sumbu X di 2 titik yang berlainan. Nah, tinggal di drop down saja, tinggal pilih jawabannya, yaitu memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, maka nanti di sini akan memotong di 1 titik atau menyinggung sumbu X saja. Ya, yang terakhir. Nah, sekarang kalau diskriminannya kurang dari 0, maka nanti tidak pernah memotong sumbu X. Jadi nanti grafiknya akan ada di atas sumbu X atau bisa jadi ada di bawah sumbu X. Ini tergantung dari A-nya saja. Ya, oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.